Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji sekalian, yang saya hormati dosen pembimbing saya Bapak Danat Irianto, SE MACCAK. Perkenalkan, nama saya Salsabila Irmayani dengan NIM 4112011043, Program Studi Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proposal saya dengan judul Pengaruh Motivasi Mahasiswa dalam Minat Berwirausaha. Latar belakang penelitian ini berkaitan dengan perkembangannya kondisi ekonomi di Indonesia. Seiring berkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi yang memicu ekonomi masyarakat untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, ditambah jumlah lapangan pekerjaan yang berkurang, membuat tingkat pengangguran terus bertambah tiap tahunnya. Di Kepulauan Riau sendiri, tingkat pengangguran saat ini berdasarkan data yang diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistik, pada Februari tahun 2022, tingkat pengangguran di Kepri angkanya mencapai 8,2%. Batam yang dijuluki sebagai kota industri yang dulunya banyak tersedia lapangan pekerjaan, namun melihat lulusan sarjana maupun non-lulusan sarjana yang tiap tahunnya semakin meningkat, membuat seseorang harus bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dorongan untuk menjadi wirausahaan adalah salah satu langkah yang tepat untuk mengurangi tingkat pengangguran. Lulusan sarjana diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mampu menjadi wirausahaan muda yang memulai usahanya sendiri. Salah satu universitas di Batam yang mendorong mahasiswanya untuk memulai berwirausaha adalah Politeknik Negeri Batam, yang menambahkan mata kuliah kewirausahaan pada beberapa program studi. Seperti penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Raja Mahesa tahun 2012 tentang analisis faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi minat berwirausaha. Pastinya, peneliti mengembangkan variabel yang akan diteliti sesuai dengan saran yang diberikan peneliti sebelumnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menulis makalah penelitian dengan topik pengaruh motivasi mahasiswa dalam minat berwirausaha. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh kebutuhan fisiologis terhadap minat berwirausaha mahasiswa? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh toleransi akan resiko terhadap minat berwirausaha mahasiswa? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh faktor lingkungan keluarga dari latar belakang pekerjaan orang tua terhadap minat berwirausaha mahasiswa? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh faktor keberhasilan diri terhadap minat berwirausaha mahasiswa? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh faktor kebebasan dalam bekerja terhadap minat berwirausaha mahasiswa? Selanjutnya, tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tujuan umum dan ada tujuan khusus penelitian. Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk menganalisis dampak motivasi terhadap minat berwirausaha mahasiswa di Politeknik Negeri Batam. Tujuan khusus penelitian yang pertama yaitu menilai apakah kebutuhan fisiologis berdampak pada minat berwirausaha mahasiswa. Yang kedua, mengidentifikasi apakah toleransi akan risiko mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa. Yang ketiga, menentukan pengaruh faktor lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Yang keempat, menyelidiki dampak keberhasilan diri terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Yang kelima, menganalisis apakah kebebasan dalam bekerja berdampak pada minat berwirausaha mahasiswa. Dengan menetapkan tujuan umum dan khusus ini, peneliti diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana faktor motivasi yang terdiri dari kebutuhan fisiologis, toleransi akan resiko, lingkungan keluarga, keberhasilan diri, dan kebebasan dalam bekerja mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa di lingkungan pendidikan tersebut. Manfaat penelitian juga dibagi menjadi dua, yaitu untuk kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas pemahaman tentang pengaruh motivasi mahasiswa dalam minat berwirausaha.
Kontribusi teoritis ini dapat membantu mengisi celah pengetahuan yang ada, memberikan landasan bagi penelitian selanjutnya, serta meningkatkan pemahaman secara umum tentang dinamika motivasi dalam konteks keinginan seseorang untuk menjadi wirausahawan. Temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang berharga bagi lembaga-lembaga pendidikan dan pemangku kepentingan terkait untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang mendukung pengembangan kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Selain itu, pemahaman terhadap pengaruh motivasi ini juga dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa sendiri tentang pentingnya wirausaha dalam menghadapi tantangan ekonomi dan memotivasi mereka untuk menciptakan peluang kerja sendiri. Kajian teori yang digunakan peneliti yaitu kajian teori yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943, sang pencetus teori hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seseorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Teori ini mengungkapkan jika 5 kebutuhan manusia tersebut berdasarkan hierarkinya. Maslow menggunakan piramida sebagai peraga untuk memvisualisasikan gagasannya mengenai teori hierarki kebutuhan. Yang paling dasar yaitu ada teori psikologis, yaitu di mana seseorang berusaha memenuhi kebutuhan sandang pangan papannya. Dan yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman, di mana seseorang merasa aman dan terlindungi dan jauh dari mara bahaya. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, di mana seseorang membutuhkan bersosialisasi dengan orang lain dan diterima di masyarakat. Yang keempat ada kebutuhan akan penghargaan, di mana seseorang berprestasi, berkompetisi, dan mendapatkan penghargaan dan mendapatkan pengakuan atas kompetisinya tersebut. Yang terakhir yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri, di mana seseorang mendapatkan kepuasan atas dirinya sendiri dan menyadari potensi di dalam dirinya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Raja Mahesa tahun 2012 dengan hasil bahwa variabel toleransi akan risiko, keberhasilan diri, dan kebebasan dalam bekerja memiliki pengaruh yang positif terhadap minat berwirausaha. Dengan mengambil target populasi penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip yang telah mengambil mata kuliah kewirausahaan. Jumlah sampel yang digunakan yaitu 142 mahasiswa. Selanjutnya ada penelitian dari Tama tahun 2010 yang membuktikan bahwa hasil yang Selanjutnya ada penelitian dari Tama tahun 2010 yang membuktikan bahwa seluruh variabel baik itu keberhasilan diri dalam berwirausaha, toleransi akan resiko, dan keinginan merasakan pekerjaan bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi mahasiswa untuk menjadi entrepreneur. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 60 orang. Selanjutnya ada penelitian dari Mantik tahun 2020 yang menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi berwirausaha, sedangkan variabel jenis kelamin dan pengalaman berwirausaha berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap motivasi berwirausaha. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha kecil kuliner di kota Manado. Selanjutnya ada penelitian dari Monica Herdiani tahun 2017. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel toleransi akan resiko, keberhasilan diri memiliki pengaruh positif dan signifikan. Namun, variabel kebebasan dalam bekerja tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. Sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki hasil signifikan terhadap minat berwirausaha. Selanjutnya ada penelitian dari Ayu Ningtyas dan Eka Wakti tahun 2017. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara adalah motivasi berwirausaha. Pengaruh variabel berikut secara berurutan adalah kepribadian, lingkungan keluarga, dan lingkungan kampus. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variabel mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara.
Selanjutnya ada penelitian dari Alifa tahun 2014 yang menunjukkan bahwa ada pengaruh secara simultan dan parsial motivasi kebebasan dalam bekerja, keberhasilan diri, dan toleransi akan risiko dalam bekerja terhadap minat berwirausaha menjadi entrepreneur pada mahasiswa S1 jurusan ekonomi di Universitas Muhammadiyah Jember dengan arah positif. Dan terakhir ada penelitian dari Samuel Christian Susanto pada tahun 2017 yang menunjukkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa lingkungan keluarga, pendidikan kewirausahaan, dan efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun secara simultan terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis merupakan dugaan sementara yang kebenarannya masih harus diuji. Hipotesis yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis seseorang berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. Hipotesis yang kedua yaitu toleransi akan risiko berpengaruh signifikan terhadap minat untuk menjadi wirausahawan. Hipotesis yang ketiga yaitu pengalaman berwirausaha orang tua dengan mendidik anaknya di lingkungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. Hipotesis yang keempat yaitu keberhasilan diri berpengaruh terhadap minat untuk menjadi wirausahawan. Hipotesis yang kelima yaitu keinginan berkebebasan dalam bekerja berpengaruh terhadap minat untuk menjadi wirausahawan. Selanjutnya ada kerangka berpikir, yaitu X1, yaitu kebutuhan fisiologis terhadap minat berwirausaha, yaitu bagaimana seseorang bisa memenuhi kebutuhan biaya sandang, pangan, papan dengan cara menghasilkan uang. Salah satunya dilakukan dengan berwirausaha. X2-nya yaitu toleransi akan resiko. Resiko sendiri adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi saat proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Di mana contohnya seseorang bekerja di sebuah perusahaan orang lain. Resikonya apabila kita dipecat atau di PHK, sedangkan umur kita sudah tidak muda. Apakah ada banyak perusahaan yang akan menerima kita kembali? Nah, untuk meminimalisir resikonya, ya kita membuat usaha sendiri. Walaupun memiliki resiko usaha yang tinggi, tetapi ditanggung oleh diri kita sendiri. X3-nya yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu merupakan lingkungan pertama kita mendapatkan kasih sayang dan bersosialisasi antar keluarga. Keuntungan kita melakukan berwirausaha sendiri di lingkungan keluarga yaitu kita sering bertemu dengan kita punya waktu bertemu banyak dengan anggota keluarga kita dan kita juga bisa mempekerjakan anggota keluarga kita di usaha yang kita buat. Terlebih lagi akibat latar belakang orang tua kita yang misalnya memang memiliki usaha sebelumnya dan kita akan diajarkan untuk melanjutkan usaha orang tua kita tersebut. Dan X5 yaitu kebebasan dalam bekerja di mana memiliki target yang ingin dicapai tanpa adanya peraturan yang harus dilaksanakan seperti jam kerja, jam waktu kerja dan jam pulang kerja. Selanjutnya ada metode penelitian yaitu operasional variabel dan pengukurannya. Ya, variabel dependen dari penelitian ini yaitu minat berwirausaha dan variabel independennya itu kebutuhan fisiologis, toleransi akan resiko, lingkungan keluarga, keberhasilan diri, dan kebebasan dalam bekerja. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu menggunakan pengumpulan sumber data dalam bentuk data primer dengan cara menyebarkan kuesioner pada responden. Peneliti menggunakan jenis data kuantitatif yang merupakan data atau informasi yang dapat didapatkan dalam bentuk angka. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert atau scrolling adalah dengan poin 1 sebagai sangat tidak setuju, poin 2 sebagai tidak setuju, poin 3 sebagai setuju, dan poin 4 sebagai sangat setuju. Waktu dan lokasi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Politeknik Negeri Batam untuk mengumpulkan data dari mahasiswa jurusan Manajemen Bisnis, program studi akuntansi manajerial yang sudah mendapatkan mata kuliah kewirausahaan melalui kuesioner yang telah dibagikan. Penetapan jumlah sampel yang digunakan
yaitu populasi mahasiswa jurusan manajemen bisnis, program studi akuntansi manajerial di Politeknik Negeri Batam yang sudah mendapatkan mata kuliah kewirausahaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari tata usaha, ditentukan dengan menghitung rumus dengan margin error sebanyak 5% dan diperoleh sebanyak 357 sampel. Penarikan jumlah sampel digunakan yaitu purposive sampling. Alasan mengapa peneliti menggunakan purposive sampling adalah lebih cocok dengan sampel yang dibutuhkan oleh peneliti karena sudah tersedia data dengan memilih sampel berdasarkan kriteria, yaitu mahasiswa jurusan manajemen bisnis, program studi akuntansi manajerial yang telah mendapatkan atau mengambil mata kuliah kewirausahaan. Selanjutnya adalah sampel karakteristik responden yaitu mahasiswa jurusan manajemen bisnis berjumlah 3.275 orang dan diprofesionalkan ke mahasiswa jurusan program studi akuntansi manajerial berjumlah 960 orang dari kelas yang sudah mendapatkan mata kuliah kewirausahaan yaitu dari kelas semester 5 dan semester 7. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kuantitatif dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel dan menggunakan teknik analisis data, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji analisis regresi linear berganda dengan menggunakan uji hipotesis yaitu uji T. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.